Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk siang hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di Metro TV Sumatera Utara. Seperti yang Anda saksikan, kali ini kita akan berbicara dengan Kementerian Hukum HAM wilayah Sumatera Utara, tentunya dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara, Bapak Anak Agung Gede Krisna. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas Zaki. Baik, sebelum saya berbicara secara lebih jauh selama 30 menit ke depan, saya ingin menyampaikan kalau Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah Sumatera Utara ini telah memperoleh prestasi gemilang dengan menerima penganugerahan predikat wilayah bebas dari korupsi. Tapi untuk kesemuanya ini kita akan berbicara dengan Pak Agung, tentunya kita berbicara secara bagian yang lebih besar dulu ya Pak Agung ya. Kita berbicara tentang zona integritasnya dulu sampai nanti akhirnya Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara itu berada dan berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Seperti apa Pak Agung? Ya. Zona integritas ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat yang sudah berjalan lama sebenarnya Mas Zaki, ya, yang disebut reformasi birokrasi. Yang besarnya itu reformasi birokrasi dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Terus dipisah-pisah untuk percepatan pencapaian reformasi birokrasi di seluruh kementerian, dibuatlah kotak-kotak kecil ya, yang namanya zona integritas. Ada nanti pelayanan publik dan seterusnya, itu dari leading sektornya adalah Kementerian PAN dan RB. Khusus di zona integritas itu ada dua predikat yang akan diberikan ke satuan kerja, yaitu satu, wilayah bebas dari korupsi. Yang keduanya wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, Kanwil Sumatera Utara selaku satuan kerja sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. WBK berarti. Ya, WBK. WBK ini tahapannya panjang. Ya. Ada 6 area yang harus kami rubah, mulai dari manajemen perubahan, ketata laksanaan, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan publik. Kalau ini 6-6-nya sudah, ya harapannya adalah publik merasa puas dalam pelayanan kami, khususnya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ada indeks kepuasannya terukur kepada masyarakat dari hasil implikasi WBK itu sendiri nggak Pak Agung? Ada. Di masing-masing zona tadi itu ada nilainya. Ya, Menpan RB melakukan penilaian baik secara langsung maupun secara diam-diam. Ya, namanya mystery shopping. Nah, setelah itu kami juga punya kewajiban untuk mengukur indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks kepuasan pelayanan masyarakat. Ya. Ada toolsnya dari BSK kami, Badan Strategi Kebijakan dari kami, yang harus diisi oleh pegawai, harus diisi oleh penerima layanan kunjungan, dan ditambah satu lagi ada indeks persepsi korupsi. Yang barcode-nya teman-teman bisa lihat di semua layanan Kementerian Hukum dan HAM, tidak hanya di kami, tapi seluruh Indonesia ada barcode yang harus diisi oleh penerima layanan. Baik, sebenarnya Pak Agung kalau berbicara masalah 6 zona, kan jenjangan tidak segampang itu untuk Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara mencapai namanya WBK tadi, di bagian besar zona integritas tadi atau di reformasi birokrasi. Nah, pelayanan publik ini kan cukup bersinggungan sekali dengan masyarakat sebenarnya. Kesiapan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri wilayah Sumatera Utara berbicara masalah pelayanan publik ini sudah sejauh apa untuk saat ini, Pak Agung? Pelayanan publik tidak hanya dilihat dari fasilitas sarana prasarana, ya, dilihat dari standar layanan, ya, dilihat dari sumber daya manusia, profesionalitasnya, terus bagaimana etika melayani masyarakat, responnya seperti apa, terus mekanisme pengawasannya seperti apa, biar ini berkelanjutan. Karena zona integritasnya tidak hanya selesai di WBK, berlanjut lagi. Ada lagi tahapannya. Tahapan lagi, ya, malah sekarang diberikan kesempatan oleh Kemenpan RB, tidak boleh 1 tahun. Langsung setelah lewat dari 1 tahun, baru boleh membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Atau WBBM. Atau WBBM, tingkat berikutnya, level berikutnya naik kelas dia kan ceritanya. Nah, ini kami masih tahap itu. Nah, kami lagi mempersiapkan untuk mengikuti kontestasi WBBM di tahun ke depan. Ya. Dan kita, Kanwil Sumatera Utara juga melihat situasi perkembangan masyarakat. Kami di tahun depan mudah-mudahan bisa pindah, Mas Zaki, di naik Plaza kelas, Prisai. Oh, tempatnya akan pindah? Ya, tempatnya dengan pindah, dengan harapan ini bisa lebih
sip lagi nih, ya Terlayani. terlayani dengan baik, parkirnya nyaman, ya kan suasananya lebih apa namanya lebih indah gitu Baik, ya. baik, Terus SOP-nya alurnya lebih pasti dan seterusnya lah. Baik, tapi saya menarik Pak Agung karena berbicara pelayanan, saya masih berbicara masalah pelayanan publik ya Pak Agung ya. Seiring derasnya sosial media, seiring begitu gencarnya masyarakat bisa berkomentar dengan pelayanan yang tidak baik mereka terima. Apakah Kemenkumham ini siap untuk menerima transparansi dari masyarakat berbicara masalah pelayanan publiknya sendiri? Terkait dengan peran serta masyarakat, itu bagian dari pengawasan. Ya pengawasan kami di Kanwil terbatas orangnya. Sehingga kita butuh partisipasi masyarakat, teman-teman media untuk menginformasikan ke kami. Setelah diinformasikan kita tindak lanjuti dengan perbaikan-perbaikan pelayanan. Direspon dengan baik. Direspon dengan baik. Kita tidak ada nomor pengaduan, ya, ada helpdesk untuk melakukan pengaduan ke sini langsung. Kita akan layani dengan baik. Oke, baik. Tapi belakangan ini kan beredar dan masyarakat juga sudah mulai tahu nih Pak Agung bahwasanya Kementerian Hukum dan HAM ini nantinya bakal terbagi-bagi ya Pak Agung ya. Saya ingin lihat seperti apa progresnya di tahun depan ketika berbicara masalah terpecahnya beberapa Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi beberapa kementerian. Mungkin Pak Agung bisa cerita sedikit. Ya, Kementerian Hukum dan HAM saat ini seperti yang telah kita ketahui kebijakan Bapak Presiden Prabowo terdiri dari 4 ya, 1 Menteri Koordinator, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bawahnya ada 3 kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya. Seperti yang kita tahu saat ini, Kementerian Hukum dan HAM ini cukup luas. Keterkaitannya juga cukup banyak ya. Tugasnya cukup besar. Betul. Sehingga di pemerintahan Bapak Prabowo menginginkan suatu biar lebih fokus melayani masyarakat. Sehingga dipisahkanlah ini kementerian kami menjadi 3. Ada Kementerian Hukum yang khusus melayani di bidang hukum, baik KI, AHU dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, bidang HAM khusus melayani HAM, bidang imigrasi dan pemasyarakatan dia khusus melayani layanan imigrasi dan pemasyarakatan. Itu kira-kira Mas Jaki. Baik, jadi kalau dengan berpisahnya nanti diharapkan semua tugas dan fungsi ini akan berjalan dengan baik ya Pak Agung? Iya, pastinya. Kita harus break dulu, kita kembali di segmen kedua ya Pak Agung ya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV Sumatera Utara karena kita akan kembali sesaat lagi.